Shalom, saudaraku. Kalau kita mengamati kehidupan ini dengan teliti dan cermat, saudaraku, kita akan menemukan ternyata banyak manusia yang tidak gelisah dan frustasi karena mereka mengejar kesucian atau kesempurnaan hidup mereka di dalam Tuhan. Itu menunjukkan bahwa mereka tidak peduli sama sekali akan kesucian, akan kesempurnaan di dalam Tuhan. Tetapi mereka frustasi terhadap problematika masalah hidup di dunia fana ini. Frustasi seperti ini adalah frustasi yang akan terus menyeret manusia semakin hari semakin jauh akan kesempurnaan dan belajar hidup suci di hadapan Tuhan. Mereka haus, mereka lapar akan hormat manusia. Mereka haus dan lapar akan kesenangan dunia, harta dunia. Itulah cara iblis membawa mereka, kuasa gelap, menyeret mereka jauh dari apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka. Saudaraku, ini tidak terjadi hanya kepada anak-anak dunia, tetapi ini juga terjadi kepada orang-orang yang sudah mengenal keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itu sungguh menyedihkan hati Allah. Itu menyayat hati Allah. Itu melukai perasaan Allah. Mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan apa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan untuk mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Namun mereka tidak pernah mau mengerti kerajaan Allah, karena mereka sibuk membangun kerajaannya sendiri. Mereka memiliki agenda hidup yang jauh daripada apa yang Allah mau dalam hidup mereka. Saudaraku, sebaliknya, orang benar akan mengalami gelisah dan frustasi menghadapi dirinya sendiri, supaya bagaimana dia bisa mencapai kesucian, bagaimana dia bisa mencapai kepada taraf kesempurnaan di mata Allah. Bahkan mereka bertanya-tanya di dalam hati mereka sendiri, kapan bisa hidup sempurna? Kapan aku bisa layak di hadapan Bapa? Pertanyaan yang menuntut jawaban seperti itu adalah pertanyaan yang baik, sangat baik, sehat, sangat sehat untuk jiwamu dan jiwaku, dan harus kita miliki sebagai orang percaya, saudaraku. Fakta hidup yang orang percaya jalani selama ini menunjukkan peta hidup mereka gagal untuk mencapai kesucian dan kesempurnaan. Dan orang percaya merasakan serta menyadari bahwa aku gagal dan aku sulit untuk mencapainya. Saudaraku, engkau dan saya seharusnya frustasi dalam hal ini. Karena itu normal. Itu normal yang dialami oleh semua orang percaya yang dia sungguh-sungguh haus dan lapar akan kebenaran. Namun sayangnya banyak mereka yang berhenti di tengah jalan karena mereka merasa itu berat, itu tidak mungkin ku capai. Kesempurnaan itu tidak mungkin kurai di muka bumi ini. Kesucian itu tidak mungkin aku dapatkan di dalam tubuh dagingku. Maka tak sedikit yang
akhirnya berhenti di tengah jalan dan aku putus asa, Tuhan. Aku gagal berkali-kali. Aku malu di hadapan-Mu. Saudaraku, banyak orang yang tidak sanggup lagi meneruskan perjuangannya untuk dia bangkit ketika dia jatuh, untuk mencapai hidup di dalam taraf kesucian dan kesempurnaan di dalam Tuhan. Ini ya orang-orang yang imannya mengalami keguguran. Seharusnya saudaraku, engkau dan saya sebagai orang percaya tetap berjuang tiada henti. Jatuh bangun lagi, jatuh lagi bangun lagi, terus berusaha. Tiada henti ketika kita mengalami keadaan di mana kita, aku putus asa Tuhan, aku pesimis Tuhan, aku selalu gagal dalam hidupku, aku tidak bisa menyenangkan hati-Mu. Saudaraku, ingatlah, ketika engkau mau berjuang, ketika engkau mau mengupayakan hidupmu untuk benar di mata Allah, itu adalah sukacita di mata Tuhan. Itu adalah penghiburan untuk hati Tuhan. Di dalam pikiran orang percaya seharusnya hanya ada satu kerinduan. Kerinduan dan tekadku adalah untuk mencapai kesempurnaan. Berapapun yang harus kubayar, aku akan lakukan yang terbaik. Itu adalah sebuah sanjungan untuk Tuhan kita. Itu adalah sebuah nyanyian merdu, simfoni indah yang didengar oleh Bapa kita. Bahkan di dalam Ibrani 12 ayat 2-4 firman Tuhan berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang Dia sediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Saudaraku, berapapun harganya, Sang teladan kita Yesus Kristus, Dia rela mencucurkan darahnya, berjuang untuk memberikan hidup kepada dirimu dan diriku. Kita tidak sampai perjuangan kita mencucurkan darah. Maka berjuanglah. Berjuanglah, ikuti teladannya. Meskipun itu sulit, meskipun itu berat, tak mudah. Via Dolorosa itu tidak mudah. Tetapi percayalah saudaraku, ketika engkau mau berjuang sungguh-sungguh segenap hidupmu, Tuhan akan membantu, dan dengan Roh Allah kita akan dimampukan, saudaraku. Karena di akhir zaman ini akan semakin sedikit orang yang memburu kesucian dan kesempurnaan di dalam Tuhan. Sangat sedikit, sangat sedikit. Karena kesucian atau kesempurnaan itu akan menjadi barang langka dan dianggap barang yang tidak terjangkau, saudaraku. Lebih rusak lagi kalau hal ini dipandang bukanlah sesuatu yang dibutuhkan. Atau lebih jelasnya, kesucian, kesempurnaan tidak dibutuhkan manusia di zaman ini. Mereka mencampakkan kesucian dan kesempurnaan dengan sewenang-wenang dalam hidup mereka. Banyak anak dunia yang melakukan itu hari-hari ini. Bahkan anak-anak
yang mengaku anak-anak Kristen, anak-anak Tuhan sekalipun, melakukan hal yang sama. Mereka mencampakkan kesucian, mereka mencampakkan kesempurnaan hidup di mata Allah. Karena mimbar-mimbar gereja hari-hari ini mengajarkan bahwa kesucian dan kesempurnaan hanya bisa dicapai ketika mereka sampai di surga nanti. Itu penyesatan, saudaraku. Dengan konsep seperti itu, maka akan ada banyak orang-orang Kristen yang tidak akan berjuang dengan segenap hidup mereka ketika mereka hidup di muka bumi ini untuk sungguh-sungguh menata kesucian dan kesempurnaannya di mata Allah. Itu bisa mematahkan gairah, bisa mematahkan semangat orang percaya untuk mereka terus mencari kebenaran dan mencapai kesucian Allah. Itu ajaran yang keliru. Dengan jelas Tuhan yang memerintahkan untuk kita sempurna dan hidup di dalam kesucian. Ketika Tuhan yang memberi kemungkinan untuk dapat kita capai dan kita alami, berarti pasti kita bisa. Karena Tuhan bukanlah Tuhan yang pendusta. Dan Tuhan tidak akan pernah memerintahkan sesuatu yang tidak dapat kita lakukan, saudaraku. Ketika Tuhan menuntut kita untuk sempurna, berarti Dia tahu bahwa kita bisa mencapai hal itu kalau kita mau melakukannya dengan perjuangan segenap hidup. Mimbar-mimbar gereja mengajarkan apa yang tidak diajarkan oleh Tuhan Yesus hari-hari ini. Mereka mengajarkan seakan-akan korban Tuhan Yesus di kayu salib itu sudah menjawab secara secara otomatis semua kebutuhan orang Kristen. Sehingga mereka merasa tidak perlu bergumul untuk melakukan kehendak Bapa. Seakan-akan keselamatan dapat terjadi secara mudah dan murah dengan sendirinya, tanpa perjuangan individu demi individu. Saudaraku, engkau dan saya harus berjuang. Harus berjuang. Kita harus melakukan kehendak Bapa. Ketika kita melakukan kehendak Bapa, yaitu hidup di dalam kesucian dan kesempurnaan, itulah yang dikatakan Tuhan Yesus bahwa engkau dan saya harus sempurna seperti Bapa di surga itu sempurna. Namun betapa malangnya mereka yang merasa sudah memiliki keselamatan, mereka merasa sudah sah sebagai anak-anak Allah, sebagai seorang huios. Bahkan mereka yakin bahwa ketika mereka berpulang, mereka akan dipersilahkan masuk oleh Bapa ke kerajaan Allah. Padahal jelas hidup mereka di muka bumi ini tidak berkenan di hadapan Bapa. Sebab mereka tidak melakukan kehendak Bapa dengan benar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berkacalah dengan hidupmu. Kalau perlu ambil cermin, lihat dirimu. Sudahkah engkau berkenan di hadapan Bapa hidupmu ini? Saya pun bercermin, saudaraku. Pemberita firman, pengajar-pengajar, rohaniawan, aktivis-aktivis gereja, bercerminlah. Termasuk saya, Stephen Lim, harus bercermin di hadapan Tuhan. Adakah aku sempurna? Adakah aku berkenan di hadapan Bapakku? Jangan sampai kita seperti orang-orang di luar sana, bernasib malang. Seakan-akan kelihatannya, aku sudah berkenan kok di hadapan Bapa. Aku melayani Tuhan. Aku memberikan semuanya, hartaku sekalipun. Ternyata kita lupa ada banyak hal dalam hidup kita yang mencuri kemuliaan Allah, yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Dan di akhir kehidupan kita baru meronta, merengek minta perpanjangan waktu di hadapan Tuhan. Bahkan ketika kita berjumpa bertatap muka dengan Allah,
Allah tidak mengenal kita. Dan dia katakan, "Enyalah engkau, aku tidak mengenal engkau." Ironik bukan saudaraku? Jangan sampai itu terjadi di dalam hidup kita. Jelas Tuhan Yesus mengajarkan bahwa hanya orang-orang yang sudah melakukan kehendak Bapa yang diperkenankan masuk ke dalam kerajaan surga. Banyak di antara orang Kristen yang belum melakukannya. Belum melakukan kehendak Bapa. Tapi mereka tidak gusar, tidak gelisah, tidak gentar, tidak frustasi. Itu yang menjadi bahan renungan kita hari ini. Gusarlah saudaraku, gelisahlah saudaraku kalau engkau belum benar di hadapan Bapamu. Jangan sampai tidak ada perasaan frustasi di dalam diri kita. Karena kita telah menggantikan kerinduan untuk hidup suci dan sempurna dengan perkara dunia fana ini. Saudaraku, sekarang Tuhan masih beri kesempatan untuk kita bertobat. Untuk kita terus mengalami pembaharuan. Ayo, kita harus menempatkan kesucian dan kesempurnaan sebagai satu-satunya isi perjuangan hidup kita. Perjuangan hidupmu bukan harta benda. Semua kau tinggal, saudaraku. Berapa rumah yang kau mau? Berapa ruko yang kau mau? Berapa mobil mewah yang kau mau kejar lagi? Berapa banyak nominal bank yang harus kau kejar? Berapa miliar, berapa triliun? Itu kau tinggal semuanya. Tetapi perjuangan hidup yang sesungguhnya adalah mengejar kesempurnaan dan kesucian hidup di mata Allah, saudaraku. Itu harta kekal kita. Itu harta sesungguhnya kita, saudaraku. Semua yang kita lakukan dalam hidup ini hanyalah untuk menjadi sempurna seperti Yesus. Hidup bagi kepentingan kerajaan Allah. Maka saudaraku, engkau dan saya hendaknya tidak menjadi putus asa di dalam kita berjuang, menjalankan perjuangan untuk menjadi sempurna. Bapa akan menuntun engkau dan saya melalui Roh Kudus, supaya kita terus dibawa kepada segala kebenaran di dalam hidup ini. Kita tidak boleh menggeser perhatian kita. Kita tidak boleh menggeser kerinduan kita kepada yang lain selain aku mau hidup sempurna. Itu saja, titik, tidak ada yang lain. Semakin aku gila untuk Tuhanku, semakin kita sungguh-sungguh mau berjuang, saudaraku. Riset ulang segala sesuatu yang sudah tidak benar selama ini di dalam hidup kita. Percintaan dunia, ikatan-ikatan dosa. Ayo kita riset ulang. Kembali dari titik nol. Kita berjuang untuk memuliakan Tuhan saja dalam hidup ini. Engkau dan saya, saudaraku, tidak akan dapat mengerti kesucian dan kesempurnaan di dalam hidup ini sampai engkau dan saya mengalami sendiri secara nyata. Jadi, pengajaran-pengajaran yang mengatakan bahwa kesempurnaan ini tidak bisa dicapai di muka bumi ini, berarti pengajar tersebut tidak pernah bergumul sungguh-sungguh untuk sempurna. Dan mereka tidak akan pernah bisa mengalaminya. Berjuanglah masuk lubang jarum itu. Berjuanglah masuk jalan sempit itu. Engkau dan saya pasti bisa melewatinya. Bersama dengan Tuhan. Bersama dengan tuntunannya. Menyerahlah kepada Tuhan. Berikan hidupmu. Berikan segala atensi hidupmu. Kegelisahanmu, kesenanganmu, dukacitamu, sukacitamu, semuanya tentang urusan Tuhan saja. Karena selama dirimu dan diriku masih disita dengan hal-hal dunia, atau engkau masih bisa didukacitakan dengan persoalan hidup, atau engkau bisa disenangkan dengan kesenangan dunia, engkau belum milik Tuhan.
Saya berpengalaman akan hal ini, saudaraku. Hari-hari ini saya baru sungguh-sungguh mengalami bahwa hidupku, sukacitaku, senyumku untuk Tuhan, tangisanku untuk Tuhan, segala hal hidupku disita dan dikurung di dalam kehendak Bapa saja. Mungkin dulu aku salah, banyak melakukan sesuatu yang keliru, yang aku ambil keputusan-keputusan. Segeralah bergegas. Saya bergegas meminta ampun kepada Tuhan. Ampuni aku Tuhan, aku sudah salah. Aku mau berjanji di hadapan Tuhan, aku mau berjuang. Kehendakku bukan kehendakku lagi. Kehendakku adalah melakukan pekerjaan Tuhan. Kehendakku atau rezekiku ketika aku bisa melakukan pekerjaan Tuhan dan membuat Tuhan tersenyum di dalam hidupku. Bagaimana Dia bisa tersenyum dengan hidupmu dan hidupku kalau engkau dan saya tidak kudus, tidak sungguh-sungguh menjaga kesucian dan kesempurnaan di mata Allah? Bagaimana engkau bertutur kata? Bagaimana engkau berpikir? Bagaimana engkau berucap? Bagaimana engkau bertingkah laku? Bagaimana engkau merespon semua persoalan hidupmu? Itu mendukakan atau menyenangkan hati Bapa. Depends on you and me. Saudaraku, engkau dan saya tidak akan pernah mengerti kesucian atau kesempurnaan dalam hidup sebelum engkau dan saya mengalaminya sendiri. Saya berdoa, saudaraku, engkau dan saya akan mengalami arti, rasa dari kesucian dan kesempurnaan hidup di mata Tuhan, dan dampak dari itu semua itu akan sangat luar biasa untuk dirimu dan diriku, bahkan untuk orang-orang di sekitar kita dan untuk generasi kita. Mari kita masuk dalam doa. Hamba-Mu berdoa, Bapakku, Elohim Yahweh yang ku sembah, yang ku agungkan dan yang ku hormati. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah rema yang Tuhan titipkan dari mulut bibir hamba-Mu ini menjadi rema yang kuat, yang menghidupkan mereka yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Yang sudah lemah, yang sudah putus asa, yang sudah tidak mau lagi mengerti akan Engkau, tidak mau lagi bertemu dengan Tuhan lagi, tidak mau lagi mencari wajah Tuhan. Mereka diingatkan untuk mereka bergairah kembali. Hidup ini adalah perjuangan. Perjuangan untuk membuat Tuhan tersenyum. Perjuangan untuk kami menyalipkan semua kedagingan kami. Perjuangan untuk kami terus hidup suci, hidup kudus, dan tampil sempurna di mata Elohim Yahweh yang kami sembah. Terima kasih Bapakku. Sekali lagi, berkati setiap pendengar yang mendengarkan renungan pada hari ini. Tuhan berkarya dalam hidup mereka. Biarlah mereka tampil semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Mereka berjuang sampai segenap hidup mereka, sampai nafas terakhir mereka. Mereka memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Sola Gracia. Tuhan memberkati. Haleluya.